Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Pak Supriyadi dan Ibu Sri Wahyuni. Untuk praktek pertama, saya sebagai pengamat, Andi Soekardi, dan Ibu Sri Wahyuni selaku coach, dan Pak Supriyadi selaku coach. Dalam prosesnya nanti ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama itu bagaimana kita menghadir atau present, kemudian eh, membuat pertanyaan berbobot, kemudian berkomunikasi aktif ya. Mungkin 3 hal ini yang mungkin nanti dalam coaching ini perlu diingat agar coaching kita bisa berhasil. Olehnya itu kami persilahkan ke Ibu Sri Wahyuni untuk memandu coaching kita pada hari ini. Silahkan Ibu Uni. Baik, terima kasih Pak Observer. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Ya, Alhamdulillah sehat. Izin Bu, ada waktu sekarang Bu? Ya, kebetulan ini ada waktu istirahat Pak. Silahkan, ada sesuatu yang mau didiskusikan Pak? Oh ya Bu, jadi saya ada eh, masalah yang beberapa hari ini agak mengganggu pikiran saya dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu Uni tentang masalah tersebut. Kira-kira Pak Adi, setelah kita berdiskusi, apa yang Bapak ingin capai dalam diskusi kita ya hari ini? Setelah kita berdiskusi, saya berharap saya ada solusi Bu dari masalah itu. Sebenarnya apa permasalahannya Pak Adi? Jadi begini Bu, ini kan sudah menjelang penilaian akhir semester dan ada murid saya yang jarang datang ke sekolah Bu. Nah ini yang cukup mengganggu pikiran saya. Masalahnya anak ini seperti apa ya Pak? Kenapa jarang masuk ke sekolah? Kira-kira ada apa dengan siswa ini? Jadi setelah saya tanya ke teman-temannya, anak ini di rumah itu diminta untuk membantu orang tuanya, sehingga dia beberapa kali tidak datang ke sekolah. Itu Bu, yang informasi saya dapatkan dari teman-temannya. Oh, jadi anak ini sedang membantu orang tuanya di rumah Pak ya. Nah, kira-kira apa Ya. rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi saya rencana Bu akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian saya akan melakukan home visit, kunjungan ke rumah untuk melihat bagaimana keadaan anak ini di rumahnya. Dan di sana juga saya bisa bertukar pikiran dan orang tuanya untuk bersama-sama jalan keluar. Begitu Bu. Oh, jadi Bapak berkoordinasi dengan guru BK, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya. Kira-kira kapan waktunya ini akan diselesaikan, Pak? Kapan Bapak akan mengadakan kunjungan ke sana? Mungkin secepatnya Bu. Jadi hari Senin ini, insya Allah rencana ini sudah akan saya laksanakan. Setelah menemukan atau melakukan rencana tersebut, Pak, apa kira-kira komitmen Bapak? Saya berkomitmen agar supaya masalah ini bisa cepat selesai, anak ini bisa kembali belajar seperti biasa bersama dengan teman-temannya, dan saya juga ingin agar supaya semua
murid-murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa adanya gangguan-gangguan yang bisa membuat mereka terhambat dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, sangat sangat bagus ya Pak idenya. Setelah kita melakukan diskusi, kira-kira bagaimana perasaan Bapak hari ini? Luar biasa, Bu. Saya merasa senang sekali karena setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya sudah menemukan jalan keluarnya. Jadi saya sangat berterima kasih, Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah ini. Ya, alhamdulillah. Kita sudah menemukan solusinya ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Uni dan Pak Supriyadi sudah melakukan proses coaching. Nah, dari rubrik penilaian coba saya ungkapkan. Yang pertama meraih pra-supervisi, kemudian observasi, dan kemudian berikutnya adalah pasca percakapan. Secara umum sudah memenuhi seperti apa harapan kita dalam coaching ini. Memang sih dalam prosesnya mungkin kita masih banyak perlu latihan, tapi saya pikir nanti sambil berjalan dengan observasi, pada saat observasi sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja untuk praktek pertama kita. Saya selaku pengamat dan Ibu Sri Wahyuni selaku coach dan Pak Supriyadi sebagai coach. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching. Saya di sini sebagai observer atau pengamat. Nama saya Sri Wahyuni Ahmad, CGP Angkatan 7. Yang bertindak selaku coach hari ini yaitu Pak Supriyadi dan coach adalah Pak Andi Sukardi. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sepertinya ada sesuatu yang serius kayaknya ini, Pak Sukardi ya. Betul. Bisa diceritakan sedikit Pak, apa yang bisa kita diskusikan? Iya betul bahwa kita sudah menjalani program guru penggerak dan tentu hal-hal baik yang kita dapatkan paling tidak bisa diimplementasikan, dipraktekkan, dan selain untuk diri sendiri perlu mungkin kita mengimplementasikan atau share pemahaman kepada komunitas ataupun ekosistem kita utamanya saya di SMP Negeri 1 Sinjai. Nah, kendalanya saya adalah saya masih lemah bagaimana mengimplementasikan dan kemudian bagaimana menyebarkan pemahaman itu kepada komunitas dan rekan-rekan ekosistem saya. Iya. Jadi menurut Bapak apa yang
Pak Soekardi harapkan dari diskusi kita hari ini? Eh, Paling tidak di akhir coaching kita hari ini, saya bisa menemukan tips-tips atau trik khusus bagaimana menyebarkan pemahaman hal-hal baik yang bisa dilakukan oleh rekan guru ataupun kota saya, bisa apa yang saya pahami juga bisa saya share ke mereka. Luar biasa Pak ya. Jadi memang sebagai guru penggerak apa yang kita peroleh itu memang sebaiknya kita informasikan juga atau kita bagi ke teman-teman kita yang lain. Kalau menurut Pak Soekardi, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Pak Soekardi merasa belum bisa secara maksimal membagi informasi ini ke teman-teman guru yang lain? Kendala yang menurut saya yang saya alami itu paling ini ya, yang saya kan dari segi umur mungkin saya lebih muda dibanding guru senior yang lain. Kemudian yang kedua, di sekolah saya kan di EPTD SMP Negeri 1 Sinjai itu mayoritas guru senior dan gurunya kurang lebih 80, dan saya merasa kurang begitu pede dan agak begitu sungkan untuk menggurui ataupun menyebarkan itu kepada teman-teman. Kalau menurut Pak Soekardi, dengan apa yang Pak Soekardi peroleh di guru penggerak ini, seberapa pentingkah ini untuk kita bagi ke teman-teman? Secara umum, apa yang saya dapatkan sesuatu hal yang luar biasa, dan tentu jika ini diterapkan oleh banyak orang dalam komunitas saya, tentu sekolah bisa lebih besar lagi, lebih maju lagi dan lain sebagainya, apalagi kita masuk dalam kurikulum merdeka. Sehingga ini perlu penting untuk diketahui, didasikan juga oleh teman-teman sendiri untuk melakukan itu. Oh ya, betul, luar biasa Pak ya. Jadi memang sepertinya memang hal-hal yang kita peroleh ini di guru penggerak memang harus sebaiknya disampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, kira-kira apa yang Pak Soekardi akan lakukan ke depan agar supaya pengetahuan atau informasi-informasi yang Pak Soekardi peroleh guru penggerak ini bisa tersampaikan ke teman-teman komunitas? Iya, paling mungkin yang bisa saya lakukan ya tidak terlalu langsung besar, tapi paling tidak bisa satu persatu ya, bertahap. Satu dua orasi secara tidak langsung berdiskusi, itu mungkin langkah pertama yang mungkin penting saya lakukan, tanpa harus menyebarkan secara luas untuk diketahui secara umum, tapi mungkin itu langkah pertama adalah by step. Selain itu mungkin ada lagi Pak yang bisa dilakukan untuk memperkuat tahapan-tahapan yang Bapak sampaikan tadi? Mendokumentasikan hal-hal atau praktek baik yang saya lakukan sesuai apa yang saya dapatkan dalam guru penggerak, yang kemudian saya share untuk dilihat, itu mungkin. Wah, bagus sekali Pak Soekardi. Ini luar biasa rencana Bapak ini. Nah, kira-kira kapan rencana ini akan diimplementasikan? Secara bertahap mungkin dalam setelah bulan Ramadan ya, berarti sekitar bulan pertengahan April atau akhir April, bisa memulai untuk melakukan perekaman dokumentasi secara berangsur hal-hal baik, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian teknik coaching, kemudian KSE ini dalam waktu dekat. Ya. Iya. Kira-kira pihak mana saja yang Pak Soekardi akan libatkan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik?
yang pertama mungkin ya perlu ke kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, kemudian wakasek terkait kurikulum ataupun kesiswaan, dan beberapa guru di komunitas, misalnya saya kan mengajar guru matematika, mungkin di komunitas guru matematika bisa sharing. Baik, baik. Rencananya saya kira sangat bagus. Nah, lalu apa komitmen Pak Soekardi terhadap rencana tersebut? Lebih tahan langkah-langkah pertama yang harus saya lakukan, kemudian dengan siapa dahulu saya harus membangun kolaborasi, dan selanjutnya dari situ akan berlanjut secara berangsur. Baik, baik. Nah, bagaimana perasaan Pak Soekardi setelah kita berdiskusi ini? Ya, saya bisa kayaknya menemukan jalan ya, yang selama ini mungkin saya was-was, tapi melalui tadi ini, oh betul bahwa saya seharusnya membuat rencana, membuat pemetaan apa yang harus saya lakukan, dan kemudian bisa menunjang potensi dan bisa menghilangkan hal-hal negatif dalam pikiran saya bahwa saya tidak bisa seperti itu. Ya, ya, bagus sekali Pak. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai harapan. Dan saya sangat berharap bahwa rencana Pak Soekardi ini bisa berjalan dengan baik, dan setelah rencana ini bisa diimplementasikan, kita bisa berdiskusi kembali. Baik, terima kasih Pak Supriyadi sudah mengantarkan saya untuk bisa lebih berpikir apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Baik, sama-sama ya, sama-sama Pak Soekardi. Sukses ya, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Pak Soekardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Supriyadi. Ya, baik, sama-sama Pak. Jadi baik, itulah tadi percakapan coaching. Jadi 3 kompetensi di coaching sudah dilakukan semua. Jadi sesuai dengan prinsipnya. Yang ketiga, dan menggunakan alur tirta percakapan berbasis coaching ini lebih efektif dan bermakna ya Pak. Jadi sudah terpenuhi semua, sungguh luar biasa. Mungkin cukup sekian coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi. Pada kesempatan ini akan bertindak sebagai pengamat, Pak Soekardi sebagai coach, dan Bu Sri Wahyuni Ahmad sebagai coachee. Sebentar kita akan melakukan praktek coaching, di mana model yang kita gunakan adalah model tirta. Kemudian ada 3 kompetensi yang akan kita lihat sebentar yang harus dimiliki oleh coach, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada coach untuk memulai kegiatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi.
Bagaimana kabarnya Bu Uni? Ya, alhamdulillah baik Pak, sehat walafiat. Ini menjelang sore nih Bu Uni ya, sebelum persiapan buka puasa. Kita akan melakukan coaching ya pada kesempatan kali ini. Saya selaku coach dan Ibu Sri Wahyuni yang akan di-coach pada kesempatan kali ini. Bu Uni, begini, dalam proses kur penggerakan kita sudah menjalani kurang lebih berapa bulan ya? 3 bulanan ya. Apa sih yang menjadi kendalanya Bu Uni selama proses ini yang perlu mungkin Bu Uni atau kita bersama-sama pecahkan masalahnya untuk kemudian kita carikan solusi? Ya, betul sekali Pak. Selama mengikuti CGP ini sangat luar biasa masalah saya ini, yaitu public speaking, berbicara di depan umum. Itu titik permasalahan saya, Pak. Oh iya, public speaking. Betul Bu, memang terkadang kita sebagai guru itu dalam proses pembelajaran public speaking biasa. Tapi ketika mungkin berhadapan dengan orang lain itu biasa ada semacam kendala. Nah, kira-kira Bu Uni, yang paling mendasari apa yang mendasari Bu Uni terkendala dalam hal ini? Yang pertama itu Pak, saya kurang pede di depan umum. Kepercayaan diri saya hilang tiba-tiba. Tapi setelah mengeluarkan pendapat dari teman-teman, saya biasa berpikir bahwa saya tidak usah mengungkapkan jawaban saya karena sudah terwakili jawaban saya dari teman. Jadi artinya kepercayaan diri saya hilang tiba-tiba. Bu Uni, dalam proses guru penggerakan kita sering berdiskusi secara virtual. Pernah enggak merasa bahwa apa yang sebenarnya Ibu Uni ingin sampaikan, tapi setelah orang lain atau rekan guru penggerak menyampaikan, Ibu Uni menganggap, oh seperti itu sebenarnya saya mau sampaikan, cuma karena itu tadi kurang pede akhirnya tidak bisa mengungkapkan. Pernah enggak kayak merasa begitu? Nah, sering sekali Pak, setiap Zoom meeting itu terlaksana, muncul semua itu kepercayaan diri yang tidak pede. Iya, betul Bu Nimba, bahwa memang saya pun sendiri dan mungkin rekan-rekan lain juga akan mengalami seperti itu. Tapi karena ketika mungkin Bu Ni pernah enggak coba ingat-ingat dalam prosesnya kurang lebih 3 bulan. Seandainya misalnya diminta siapa yang akan menyampaikan pertanyaan atau menanggapi, mungkin enggan untuk mengungkapkan. Tapi ketika misalnya ditunjuk, bisa kan seperti itu? Iya, saya sepenuhnya bisa Pak, tapi ya terkendala di situ. Mungkin jadi kalau misalnya langsung ditunjuk sama fasilitator, saya insya Allah bisa menjawab. Tapi ketika misalnya ada pembagian refleksi siapa yang bisa, mungkin saya disitulah kendala saya. Oke, baik Bu Uni. Tadi sudah mengungkapkan bahwa sesungguhnya dalam pikirannya sudah ada, tapi persoalannya adalah kepedean. Kira-kira dalam prosesnya nanti, kira-kira Bu Uni, apa yang bisa dilakukan agar semua hal yang tadi dianggap tidak pede, tapi ternyata sebenarnya bagus. Kira-kira langkah-langkah selanjutnya yang mungkin Ibu Uni bisa lakukan apa kira-kira? Langkah-langkah yang saya akan lakukan mungkin yang pertama itu Pak, menguasai keadaan dulu, kemudian tetap rileks dalam satu diskusi,
Kemudian mungkin yang membuat saya kurang percaya diri, penguasaan materi juga mungkin kurang. Itu salah satunya, Pak. Oke, penguasaan materi. Kira-kira Bu Uni, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Bu Uni untuk agar penguasaan materi ini bisa lebih kuat sehingga bisa lebih pede? Yang bisa saya lakukan atau saya merencanakan, saya harus mempersiapkan mental mungkin terlebih dahulu ya Pak. Ya. Selalu menyiapkan dan siap dalam penguasaan materi sebelum diskusi. Kemudian harus mengeluarkan potensi diri dan potensi saya dalam diri. Kira-kira dalam hal public speaking, kurang lebih 3 bulanan ini Bu ini dalam guru penggerak. Kalau misalnya dikasih skala 1 sampai 10, kalau 10 sudah menganggap ini, kalau 1 dianggap belum bisa. Kira-kira untuk saat ini kondisinya di skala berapa, Bu? Mungkin saya berada di skala 6, Pak. Iya. Oke, skala 6. Kalau sebelum guru penggerak, kira-kira berada di skala berapa? Sebelum masuk di guru penggerak masih di skala 3. Oke, berarti dalam prosesnya Bu ya dari 3 ke 6 lumayan lompatannya Bu. Nah, sekarang kira-kira skala yang ingin dicapai di paling tidak di 1 bulan ke depan mungkin atau di akhir guru penggerak kira-kira ingin mengharapkan di skala berapa Bu? Ya. Saya sangat berkomitmen mengharapkan untuk berada di posisi 9, Pak. Oke, baik, betul. Mudahan Bu Uni ya, apa yang diharapkan bisa terwujud. Nanti kita bisa sama-sama berjuang. Saya pun secara pribadi juga akan berjuang untuk ya paling tidak berada di 8 atau 9 lah yang itu. Nah, Bu Uni di akhir coaching kita, kira-kira komitmen apa lagi yang perlu Ibu Uni lakukan untuk mendukung apa yang diinginkan dalam prosesnya? Yang saya inginkan yaitu memberi mendapatkan kesempatan, biasanya yang pertama dulu mendapatkan kesempatan terhadap saya dari teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman sudah tahu bahwa saya kurangnya di sini, mungkin memberikan dulu peluang untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan penguatan tersendiri dari teman-teman atau supaya ya sudah lancar, mahir dari segalanya, Pak. Oke, baik. Oke, mudahan harapannya juga Bu ini bisa diimplementasikan dan ini. Kemudian Bu ini kira-kira dengan siapa yang bisa dengan siapa bisa membantu Bu Uni untuk mewujudkan harapannya itu? Atau siapa? Gitu. Mungkin yang pertama dari saya sendiri berlatih mendapatkan kepercayaan diri, kemudian banyak-banyak berkomunikasi dengan teman. Dan yang ketiga itu selalu berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi tiga poin tadi ya, 3 poin tadi. Yang pertama melatih diri, kemudian aktif berkomunikasi, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, ini mungkin Bu Uni setelah di akhir coaching kita pada kali ini, bagaimana perasaannya Bu Uni proses coaching ini?
Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega, Pak, karena sudah mendapatkan, ide trik-trik dari trik-trik, kemudian bisa memecahkan masalah, saya ini. Oke. Baik ya Bu Uni, semoga harapannya dan apa yang akan dilakukan bisa diwujudkan tanpa kendala, bahwa intinya itu ya Bu Uni, bahwa semua orang punya kekurangan, tapi ketika ada kemauan untuk memperbaiki, insya pasti ada jalan untuk menemukannya. Baik, Bu Uni, mungkin coaching kita pada kesempatan siang menjelang sore ini sudah cukup, dan insya Allah di lain waktu kita bisa saling berkomunikasi terkait apa yang menjadi kendala untuk kita pecahkan bersama. Demikian Bu Uni, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Pak. Oke. Oke, kembalikan. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Soekardi, Bu Surni. Saya ini coaching terbaik dari 3 sesi ini. Luar biasa ini Pak Coach dan Ibu coachnya. Mengalir, percakapannya mengalir. Pak Coach bisa menggali apa yang menjadi masalah dari coach, dan coach juga mengungkapkannya dengan sangat jelas. Demikianlah Bapak Ibu, coaching sesi ketiga kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 sesi coaching dengan lancar, dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.